Selamat datang di kanal Arwah Rasional. Pada kesempatan kali ini, kami bermaksud mengajukan petisi ganti nama Undip. Undip atau Universitas Diponegoro adalah perguruan tinggi terbesar di Jawa Tengah. Sivitas Akademika Undip terdiri dari 142 profesor, 600 doktor, 1.700 dosen dan ribuan mahasiswa. Luar biasa. Namun, ada luar biasa lain yang kami temukan dari riset sejarah. Ternyata, pemilihan Diponegoro sebagai nama universitas adalah kesalahan bernalar. Terlihat Sivitas Akademika Undip telah emosional, begitu terpesona pada sosok kepahlawanan Diponegoro, sehingga terlena, tidak memakai pemikiran rasional untuk mempelajari sejarah Diponegoro secara lengkap. Karena itu, kami ajukan petisi, ganti nama Undip, agar citra intelektual Sivitas Akademika Undip tidak jatuh di mata masyarakat. Akan lebih ngeri lagi, kalau kesalahan bernalar di Undip ini sampai terdengar oleh Rocky Gerung. Karena 99,9% kemungkinan Sivitas Akademika Undip akan dikatai. Anda tahu sendirilah. Kesalahan bernalar seperti apakah yang terjadi di Undip? Mari kita lanjutkan. Sebelumnya, simak pesan yang berikut ini. Bagian ke-1, tentang Undip. Undip atau Universitas Diponegoro, pada awalnya merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Semarang. Seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961, Universitas Semarang berubah menjadi Universitas Diponegoro, dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri. Dipilihnya Diponegoro sebagai simbol universitas, karena semangat perjuangan melawan penjajah Belanda. Dalam logo Undip, sosok Diponegoro digambarkan dalam bayangan berwarna kuning emas. Undip sangat bangga dengan Diponegoro. Ditunjukkan dengan banyaknya patung Diponegoro di kampus, seperti di gedung rektorat. Patung Diponegoro berkuda di gerbang utama. Fakultas Fisip Undip, patung Pangeran Diponegoro tanpa kuda. Bagian kedua, tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta, tanggal 11 November tahun 1785. Meninggal di Makassar, tanggal 8 Januari tahun 1855. Pangeran Diponegoro adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III, dengan garwa Ampeyan atau Selir, yaitu Raden Ayu Mangkarawati, dari Pacitan. Jabatan tertinggi Diponegoro di Keraton Yogyakarta adalah menjadi anggota Dewan Perwalian untuk Sultan Hamengkubuwono V, yang saat itu masih berumur 3 tahun. Diponegoro sendiri tidak tinggal di Keraton Yogyakarta, lebih sering tinggal di kediamannya di Tegalrejo, berjarak 4 km dari Keraton Yogyakarta. Perang Jawa meletus ketika Belanda dan Patih Danurejo melakukan pemancangan patok-patok pembangunan jalan yang melewati tanah milik Diponegoro. Pendukung Diponegoro mencabut patok dan menggantinya dengan tombak. Perang pun berkobar. Ada hipotesa yang menyatakan bahwa perlawanan Diponegoro disebabkan karena dirinya tidak ditunjuk sebagai Raja Keraton Yogyakarta, tapi hanya sekedar wali raja. Untuk hal ini, sejarawan terpecah menjadi dua, ada yang setuju, ada juga yang menolak. Namun, ada logika yang perlu digarisbawahi di sini. Kalau Diponegoro tidak berambisi menjadi raja, mengapa saat Perang Jawa, beliau menjadi raja bergelar Sultan Ngabdul Kamit? Diponegoro pindah dari kediamannya di Tegalrejo ke markas perang di Goa Selarong, 16 km ke arah selatan.
pendukung utama Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo sebagai pimpinan spiritual, Sentot Alibasa sebagai panglima perang. Di awal perang, tahun 1825 sampai 1826, Diponegoro berada di atas angin karena unggul jumlah pasukan. Ketika Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng Stelsel, di mana daerah yang sudah dikuasai langsung dibangun benteng pertahanan, keadaan menjadi berbalik. Diponegoro mulai terpojok. Dari Mei tahun 1827 sampai Maret tahun 1830, Jenderal de Kock membangun 258 benteng yang tersebar dari Semarang sampai Banyumas. Perang Jawa selesai dengan adanya perundingan yang berakhir dengan ditangkapnya Diponegoro. Dari Magelang, Diponegoro dibawa ke Ungaran, lalu Batavia, menjalani hukuman pengasingan di Manado, lalu di Makassar. Bagian ketiga, tentang kesalahan bernalar di Undip. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang di mana letak kesalahan bernalar di Undip. Untuk itu, kita mulai dari budaya keraton-keraton Jawa, khususnya Mataram, bahwa masyarakatnya punya budaya ganti nama pada setiap fase kehidupan manusia. Pada zaman Diponegoro juga dikenal adanya penyongket atau pajak ganti nama. Ini adalah bukti bahwa banyak orang-orang Jawa yang berganti nama. Contoh tokoh Indonesia yang berganti nama, yaitu Kusno menjadi Soekarno. Contoh lainnya, yaitu Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantoro. Zaman sekarang, di kalangan orang Jawa biasa, ganti nama sudah banyak berkurang. Sedangkan, di Keraton Mataram masih terus berlangsung. Contohnya, BRM Herjuno Darpito menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kembali ke pembahasan nama Diponegoro. Perlu diketahui bahwa Diponegoro dalam hidupnya telah berganti nama sebanyak 4 kali. Saat lahir diberi nama BRM Mustahar, kemudian menjadi BRM Ontowiryo. Saat ayahnya menjadi raja, Tipi sudah menjadi BPH Diponegoro. Terakhir, bergelar Sultan Ngabdul Kamit. Saat bertemu Jenderal de Kock, beliau pun berkata, "Nama saya adalah Kanjeng Sultan Ngabdul Kamit, yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Ratu Islam Tanah Jawa." Itu artinya, beliau sendiri menyatakan, saat pakaian kebesarannya adalah jubah dan sorban, namanya adalah Sultan Ngabdul Kamit. Dari sisi kepemimpinan, juga bisa dilihat, tidak mungkin bisa memimpin pangeran-pangeran lain melawan Belanda, kalau dirinya masih bergelar Pangeran Diponegoro. Untuk bisa membuat beliau menjadi pucuk pimpinan, maka harus bergelar selevel raja, yaitu Sultan Ngabdul Kamit. Jadi seperti apa penampakan Diponegoro? Diponegoro adalah pria berbelangkon, bukan pria bersorban. Aduh. Peristiwa penamparan Pipi Patih dan Nurejo dengan selop membuktikan bahwa saat masih bernama Diponegoro, beliau masih berbelangkon, bukan bersorban. Jadi, menyebut Diponegoro bersorban itu sama salahnya dengan menyebut proklamator Indonesia adalah Kusno. Jadi, menyebut Diponegoro bersorban itu sama salahnya dengan menyebut Gubernur DIY adalah BRM Herjuno Darpito. Untuk perbandingan, kita ambil contoh universitas lain yang juga mengambil nama pahlawan, yaitu Unisula atau Universitas Islam Sultan Agung. Sultan Agung, waktu masih muda bernama RM Rangsang. Unisula sudah tepat dalam bernalar sejarah, karena memakai nama Sultan Agung, bukan RM Rangsang. Unisula terbukti lebih cerdas dari Undip, karena Unisula telah benar dalam bernalar sejarah.
Sedangkan Undip telah salah dalam bernalar sejarah. Sekarang, bagaimana solusinya bagi Undip? Ganti nama atau penampilan Diponegoro? Fakta sejarah membuktikan Diponegoro bersorban itu salah. Fakta yang benar itu ada dua. Yang pertama, Diponegoro berbelangkon. Yang kedua, Ngabdul Kamit bersorban. Kalau mempertahankan nama Diponegoro, maka Undip harus mengganti logonya. Dari bayangan Diponegoro bersorban ke Diponegoro berbelangkon. Patung-patung Diponegoro diganti dari bersorban ke berbelangkon. Namun masalahnya, saat Diponegoro berbelangkon, beliau belum bertempur di Perang Jawa. Jadi, belum ada nilai kepahlawanannya, sehingga belum pantas untuk dijadikan simbol. Sosok yang kita kenal sebagai pahlawan adalah saat beliau sudah bernama Ngabdul Kamit. Jadi, kalau Undip mau benar dalam bernalar sejarah, namanya harus diubah menjadi Universitas Ngabdul Kamit, disingkat UNGAP. Agar rimanya tetap terdengar mirip Undip, maka bisa saja singkatannya diganti dengan nama UNIT, yang juga singkatan dari Universitas Ngabdul Kamit. Pihak Sivitas Akademika Undip bisa saja beralasan bahwa penamaan Undip itu disebabkan karena peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1961. Namun, sebagai intelektual, seharusnya mereka segera menyadari adanya kesalahan bernalar sejarah itu dan segera meralatnya. Ternyata sampai sekarang, usaha perbaikan itu tidak terjadi. Padahal sudah berlangsung 59 tahun. Terlihat Sivitas Akademika Undip pun sepertinya tidak tahu adanya kesalahan itu. Oleh karena itu, petisi ini diajukan demi kebaikan Undip, agar Undip tidak berlama-lama dalam kesalahan bernalar sejarah. Bagian keempat, penutup. Apabila ada pertanyaan, dukungan, maupun kritik, silahkan tulis di kolom komentar pada kanal YouTube Arwah Rasional.